Tapi sebelum itu, Bu Sesi, sebelum kita tahap untuk melanjutkan ini, alangkah baiknya kita berkopi dulu. Kita minum teh atau minum kopi. Oh gitu. Ya kan, kalau Bu Sesi ini kita kopi, kalau Agus kita teh ya. Jadi kita mau tos nih? Oh ayo dong. Oh, ya kita merayakan hari kebangkitan kita ya. Oke, siap. Ini kita merayakan hari kebangkitan kita. Silakan minum. Segar banget. Iya, alhamdulillah ini nikmat Allah ya. Iya, betul. Segar banget. Aku sedih banget. Ganti-ganti. Aku senang banget. Aku senang banget. Suara netizen, apa kata netizen? Membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Viral Agus keceplosan bisa melihat lagi guys. Apalagi uang 1,3 miliar terancam dialihkan ke pihak ketiga nih. Bagaimana menurut kalian? Agus Salim, korban penyiraman air keras yang menyebabkan kerusakan pada bagian matanya, sudah beberapa bulan ini tidak pernah sepi dari pemberitaan, terutama perseteruannya dengan Novi. Terbaru video Agus Salim pada saat tampil di sebuah podcast kembali viral di media sosial. Di dalam tayangan video tersebut tampak Agus Salim seperti dapat melihat saat meraih gelas dan bersulang. Sontak saja video tersebut menuai beragam komentar. Agus dituding bermain drama agar mendapat simpatik publik guys. Lantas akankah Agus akan kehilangan donasi senilai 1,3 miliar yang diperuntukkan pengobatan matanya jika terbukti Agus dapat melihat dan tidak buta sebagaimana yang kerap ia katakan? Dan apa pula yang dikatakan para netizen plus 62? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Agus Salim, korban penyiraman air keras yang menyebabkan kerusakan pada bagian matanya, sudah beberapa bulan ini tidak pernah sepi dari pemberitaan, terutama perseteruannya dengan Novi. Terbaru, video Agus Salim pada saat tampil di sebuah podcast kembali viral di media sosial. Dalam tayangan video tersebut, tampak Agus Salim seperti dapat melihat saat meraih gelas dan bersulang. Sontak saja, video tersebut menuai beragam komentar. Agus dituding bermain drama agar mendapat simpati publik. Lantas, akankah Agus akan kehilangan donasi senilai 1,3 miliar yang diperuntukkan pengobatan matanya jika terbukti Agus dapat melihat dan tidak buta sebagaimana yang kerap ia katakan? Tapi sebelum itu, Bu Sesi, sebelum kita tahap untuk melanjutkan ini, alangkah baiknya kita berkopi dulu. Kita minum teh atau minum kopi. Oh gitu. Ya kan, kalau Bu Sesi ini kita kopi, kalau Agus kita teh ya. Jadi kita mau tos nih? Oh ayo dong. Oh, ya kita merayakan hari kebangkitan kita ya. Oke, siap. Ini kita merayakan hari kebangkitan kita. Silakan minum. Segar banget. Iya, alhamdulillah ini nikmat Allah ya. Iya, betul. Segar banget. Aku sedih banget. Ganti-ganti. Aku senang banget. Aku senang banget. Agus ini orang buta loh. Orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Sekarang itu hanya menjadi penderitaan. Klien kami mau pulang kampung, gak mau berobat, stres, malu. Untuk netizen pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Sementara itu, donasi senilai 1,3 miliar yang belakangan ramai diributkan sejumlah pihak disebut-sebut akan dialihkan ke para penderita lainnya. Dengan kata lain, donasi 1,3 miliar tidak akan diberikan kepada Agus Salim. Wacana itu semakin menguat usai kuasa hukum para donatur melayangkan gugatan Pengadilan Negeri Tangerang. Lantas, apa kata sejumlah pihak terkait wacana penarikan donasi dari Agus Salim? Jadi gini ya, itu mungkin bahasa yang disampaikan oleh Mas Densu adalah bahasa yang faktanya nanti kalau tidak dapat diselesaikan lewat jalur perdamaian,
berarti akan masuk kepada ranah proses peradilan. Peradilan ini kan menurut saya hal yang tidak seharusnya terjadi, karena persoalan donasi adalah persoalan sosial yang harusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau non litigasi. Tapi kalau harus masuk ke pengadilan, ya ini kan agak serem-serem juga ujungnya. Artinya mungkin seperti itu identiknya ya, sehingga harus dibawa ke ranah pengadilan. Masa iya masalah donasi yang tadinya tidak ada persoalan apapun, hanya masalah sederhana yang bisa diselesaikan kekeluargaan, tapi sampai ujungnya nggak bisa selesai secara kekeluargaan, tentu harus dibawa ke ruang pengadilan. Dan ini kan akan menjadi lebih panjang lagi. Mengerikannya itu artinya harusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek, akhirnya jadi panjang. Uang, kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Apa tuh? Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, oh terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus, kan donatur yang punya uang itu. Jadi kau pergi tanya donatur itu mau dibawa kemana itu uang. Saya dengar serem juga itu. Moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Tentunya nanti akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum ya, kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur. Donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Itu sih. Ya semua menginginkan bahwa sisa dana donasi ini diberikan kepada pihak ketiga, kepada pihak korban-korban lain yang membutuhkan. Nah itu semua banyak sana ya. Itu hampir 95% itu umumnya ke sana. Dengan menyalurkan uang donasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya kami juga sebenarnya tidak punya wewenang untuk istilahnya menyalurkan secara langsung. Akan tetapi kami meminta gitu ya. Kami akan meminta agar pihak-pihak yang saat ini memegang uang tersebut, mengamankan uang tersebut, jangan kelamaan. Intinya uang tersebut harus segera disalurkan daripada didiamkan. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya ya. Ada di kasnya Nopi, kas yayasannya Nopi. Kalian sangat jahat ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian itu tidak mengerti. Kalian yang diprovokasi oleh pengacara-pengacara oknum. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel cumi-cumi.com. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Mimin hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel cumi-cumi.com. Baik, saatnya kita lihat suara netizen yang pertama. Dari Andri Asmara. Masih banyak orang yang seperti Agus yang butuh dibantu. Nggak lebay, banyak juga pekerjaan yang dikerjakan sama. Maaf ya teman tunanetra, dan saya salut, mereka nggak cengeng, mereka tetap berusaha, ada yang jualan, ada juga yang jadi tukang urut dan sebagainya. Tetap semangat kawan. Mendapat 19 respon. Dari seorang netizen UCBTV3842, sehat selalu, berlimpah rezeki buat tim Novi dan kawan-kawan. Dari seorang netizen Geniojol, sebenarnya mata ya Agus tidak buta, tapi yang buta hatinya nih guys ya. Ini caps lock semua tulisannya ya. Dan perkiraannya maka dia tidak mau diajak berobat, dia malah senang ke podcast dan apalagi nih, dan apa nih, live di TV. Mendapat 12-an dan 111 respon. Berikutnya dari seorang netizen
Rio 9460 Ban Gary, ini emoticon jempol 2 kali. Tetap setia, tetap dampingi Tenovi ya Bang, sehat selalu Ban Jerry, Allah bersama kalian orang-orang baik. Mendapat 4 balasan dan 115 respon di menit 2:40 detik katanya. Wawak andaikan semua terjadi pada kalian gimana? Ini disampaikan oleh seorang netizen @Mario Tamara. Terus ini ada netizen berkata-katanya, ya tahu diri, terima kasih ke penolong, langsung buru-buru berobat, bukan bolak-balik bikin laporan polisi, disuruh pengobatan kagak akan mangkir. Iya benar juga ya, mendapat 8 balasan dan 96 respon. Seorang netizen @ratna kami 4205, untuk Tenovi semangat, semoga sehat, dan 1 balasan mendapat 37 respon. Dari seorang netizen @Hanisham, bismillah, memang kalau memang selalu mau berbuat baik pasti selalu ada ujiannya. Semoga Tenovi tetap semangat dan sehat selalu, tetap istiqomah, amin ya rabbal alamin. Mendapat emoticon love mendapat 35 respon. Berikutnya dari suara netizen @putri11 CAT ya, Agus semakin gemuk, udah nggak sedih lagi ya, para donatur nggak gemuk-gemuk, kerja keras cari uang, semangat para donatur. Mendapat 7 balasan dan 62 respon, ada juga yang memperhatikan ya. Dan berikutnya dari seorang netizen @dindadin, alhamdulillah bersyukur Gus kalau memang sudah bisa melihat, walau tanpa uang donasi. Menurut saya lepaskan saja uang donasi itu Gus, lebih baik punya uang walaupun nggak banyak tapi hasil keringat sendiri. Siapa tahu di balik musibah ini bisa memperbaiki segala-galanya. Dalam segala hal ego harus bisa dikurangi, kita bisa tahu apa yang direncanakan Allah kepada hambanya. Mendapat 12 balasan dan 90 respon. Dan yang terakhir ada dari @Jailani Abdul, bosan banget gue lihat Agus, nggak beres-beres, kebanyakan drama, semangat Tenovi, dan 36 respon, mendapat 3 balasan. Tampaknya semuanya mendukung terus Tenovi dan banyak yang komentar miring tentang Agus. Apakah kamu sama dengan komentar netizen yang ada di sini? Tulis komentar kamu di kolom komentar podcast radio. Apakah kamu punya pendapat berbeda? Dan jangan lupa klik subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.